Mari kita gasken. Zhou Tong. Di atas Laut Cina Timur, tembakan para dewa dan raja memandang kompleks pandangan Qin Yu, dewa atas, bahkan dapat berteleportasi, dan bahkan mengalahkan dewa ini benar-benar tak terpikirkan. Minggu ini, itu seharusnya milik raja asli raja, dan mengalahkannya, itu bukan apa-apa. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Semua dewa di lapangan, termasuk Raja Shuro, berada dalam keadaan kecewa. Ini memang terlalu gila. Hal yang sama adalah Raja Tuhan, itu memang dibagi atas dan ke bawah. Raja pertama dari Raja, adalah untuk mengendalikan hukum ruang. Saya tidak tahu apa-apa tentang hukum waktu. Seperti Zhouran, seperti Duan Mujade. Tingkat yang lebih tinggi dari Raja Allah adalah sedikit pemahaman tentang percepatan waktu. Adapun tingkat yang lebih tinggi, itu adalah untuk memahami tingkat yang lebih tinggi dari aturan waktu, ketenangan waktu seperti dewa para dewa, dewa terkuat, Shuro. Adapun yang lebih tinggi. Pahami, arus balik waktu maka itu bukan lagi Raja Tuhan, tetapi Dewa Surga. Sebagian besar Raja-Raja Allah berada pada titik memahami percepatan waktu. Tetapi pada level ini, prestasi semua orang berbeda. Lemah, hanya waktu berakselerasi 10 kali. Kuat, dapat mempercepat waktu 10.000 kali dan bahkan lebih. Waktu berakselerasi berbeda. Itu juga akan membuat celah dalam pertempuran sangat besar. Ratu Iblis Darah tiba-tiba tersenyum mengalahkan Dewa kelas 1, itu bukan apa-apa, ini adalah pernyataan yang baik. Katakan dengan baik. Keempat Raja Lei Gongcheng semuanya jelek. Yu saudara. Jiang Li terbang ke sisi Qin Yu saat ini, matanya penuh sukacita. Jiang Li masih relatif memahami kekuatan Qin Yu. Dia tahu bahwa suaminya, bahkan, senapan salju yang dihilangkan, belum dibawa keluar, dan bahkan avatar belum digunakan. Rupanya Qin Yu masih memiliki kapasitas cadangan. Qin Yu sangat kuat, bagaimana Jiang Li tidak bangga dengan hatinya. Benar, apakah tidak apa-apa Lei Wang, raja dari 4 raja kota Lei yang baik, berbisik, Wei Wulian berbisik, Zhouran adalah putra Zhou Wulian. Wajah Zhouran masih pucat ayah, sarung tangan Qin Yu memiliki efek, psikedelik, dan menyerang tubuh akan melukai jiwa. Zhou Wulian sedikit mengangguk. Kakak, Zhou Wulian memandang Zhou Huo dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan Qin Yu, kita harus mengakui bahwa sudah ada kekuatan Raja Tuhan. Dia sakit, dan aku akan menghadapinya. 3 bersaudara, berurusan dengan Xiao Qin Yu, bagaimana membiarkanmu menembak, aku akan datang di telepon. Di sebelah Lei Wusen Wang, Zhou Tong, berkata secara langsung. Dalam 4 Raja Lei Gongcheng, dengan kekuatan mereka sendiri, yang terkuat sebenarnya adalah Dewa Guntur, Wei Wulian. Minggu itu, Huo mengandalkan harta spiritual kota, dan pernah memiliki hubungan dengan Zhou. Bahkan dengan harta spiritual kota, Zhou Hu hanya bisa menjadi lebih baik daripada yang terbaik. Untuk memahami akselerasi waktu, No Love minggu ini adalah yang terbaik. 3 bersaudara, biarkan anak kedua menyelesaikan Qin Yu. Zhou Hu berkata sambil tersenyum, dia juga mengatakan bahwa Zhou Wulian menembak tetapi juga berlebihan. Selain itu, kekuatan Lei Wusen Wang, Zhou Tong, juga sangat kuat. Cukup untuk berurusan dengan Qin Yu. Masalah 2 saudara, kata Zhou Wulian kepada Zhou Tong. Zhou Tong mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Qin Yu yang berdiri tidak jauh, membuat suara anak-anak Qin Yu, biarkan aku lewat, Zhou akan mendatangimu. Suara Zhou Tong melewati ruang seperti gelombang, dan ruang di depan Qin Yu rusak. Qin Yu segera menggerakkan pikirannya dan memindahkan Jiang Li ke kejauhan. Dia juga menghindari langkah ini. Lei Wusen Wang Zhou Tong, Anda harus memiliki pemahaman tentang aturan waktu. Qin Yu hati menyatu, dia benar-benar hati-hati, kekuatan ruang benar-benar menutupi Zhou Tong, selalu mengamati setiap gerakannya. Hukum waktu. Qin Yu adalah yang pertama kali menghadapi penggunaan akselerasi ruang. Qin Yu, yang telah belajar dengan bulu hitam, tahu bahwa waktu untuk mempercepat dan betapa mengerikan serangan itu akan terjadi. Siap mati. Zhou Tong tampak dingin, dan Zhou Tong sendiri menghilang secara langsung. Reaksi pertama Qin Yu adalah untuk menjauh dari sisi dengan jarak 10 meter, dan kepalan tangan listrik Zhou Tong muncul di posisi asli Qin Yu. Ruang yang dibombardir di lokasi itu benar-benar runtuh, terpusat di lokasi itu, dan area ruang sekitarnya runtuh. Sekaligus, dia menyerang Qin Yu, dan Qin Yu segera menghindarinya. Serangan ini, kekuatannya sangat besar.
Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Qin Yu masih tidak menanggapi, dan Zhou Tong sendiri berada di depan Qin Yu, dan mata berbinar menatap Qin Yu. Serangan tinju cepat jauh melampaui imajinasi Qin Yu, sementara Qin Yu mengkondisikan refleks secara langsung sebagai teleportasi, tetapi perut Qin Yu telah terbakar. Kecepatannya cepat. Qin Yu juga merasa gugup, teleport minggu ini, bahkan menyusul reaksi Qin Yu. Qin Yu sangat jelas bahwa Zhou Tong pasti mempercepat waktunya. Tenang, tenang. Qin Yu mencoba mengendalikan dirinya. Wajah licik sekali lagi muncul di depan Qin Yu, dan Qin Yu segera mengubah tangan kanannya menjadi pisau telapak tangan, dan segera mengeluarkannya. Namun, kecepatan tembakannya, bahkan hingga batasnya, masih 10.000 kali lebih lambat dari Zhou Tong. Apa konsep puluhan ribu kali lebih lambat? Ini adalah tangan Qin Yu yang baru saja bergerak, dan serangan pihak lain telah tiba. Qin Yu diserang oleh belenggu, dan dia tersenyum dalam hatinya. Transien Qin Yu tahu bahwa hanya dengan teleportasi itu bisa terlalu buruk untuk tetap tidak dibelenggu. Saya hanya mendengar suara keras antara langit dan bumi. Di mana-mana tinju Zhou Tong lewat ruang di sana hancur dan runtuh. Qin Yu adalah teleport yang gila. Tidak heran kalau sangat sulit untuk membunuh dewa. Qin Yu diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dewa teleport akan terlalu kuat. Pada saat ini, Qin Yu merasakan kekuatan teleportasi. Bahkan jika lawan menembak ribuan kali lebih cepat dari dirinya sendiri, teleportasi Qin Yu masih sangat efektif. Namun, Qin Yu tidak tahu. Zhou Tong dapat mempercepat 10.000 kali dalam waktu singkat, tetapi itu adalah dewa yang relatif biasa. Jika itu adalah dewa guntur, kami tidak punya cinta. Diperkirakan dalam sekejap, waktu dapat dipercepat oleh jutaan kali. Pada saat itu, teleportasi Qin Yu menjadi sulit. Bahkan, tidak hanya tidak memiliki cinta di minggu ini, bahkan Jiang Yan, Ratu Iblis Darah Yanzan, dapat melakukan itu. Adapun Dewa Shuro, bahkan lebih banyak waktu untuk berhenti. Sepertinya beberapa kekuatan magis tidak bisa disembunyikan lagi. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Tiba-tiba, ruang di mana tubuh Qin Yu berada, laju aliran waktu tiba-tiba berubah. Dalam sekejap Qin Yu telah mempercepat waktu di sekitarnya sebanyak 1000 kali. Waktu semakin cepat. Benar. Ketika alam semesta dunia fana dari alam semesta baru tumbuh, hukum ruang lahir, dan hukum waktu tidak sempurna. Qin Yu hanya dapat menggunakan kekuatan bagian dari ruang, karena kekuatan waktu tidak dapat digunakan. Tapi, sekarang setelah dunia fana telah tumbuh, hukum waktu telah disempurnakan. Setelah aturan waktu sempurna, Qin Yu secara alami dapat menggunakan sebagian waktu. Waktu semakin cepat. Ini adalah kekuatan magis besar lain yang dimiliki Qin Yu di dunia fana. Tinju kanan Qin Yu dan tinju kanan Zhou Tong memukul bersama, dan Zhou Tong hanya merasakan tinjunya, seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yu juga merasa bahwa tangan kanannya mati rasa seperti sambaran petir. Hei Zhou Tong menatap Qin Yu dengan takjub. Dia tidak terkejut dengan kekuatan serangan Qin Yu, dia terkejut bahwa kecepatan serangan Qin Yu, ini hampir tidak bisa mengejar ketinggalan dengan dirinya sendiri. Qin Yu telah mempercepat waktunya sekitar 1000 kali. Dan Zhou Tong hanya 10 kali jeda, 10 kali jeda Qin Yu sudah menanganinya. Sepertinya lebih mengasyikkan. Para dewa di sekitar tempat itu terkejut melihat adegan ini, kecepatan serangan Qin Yu ini tiba-tiba melonjak ribuan kali, tetapi itu memblokir serangan Zhou Tong. Bagaimana mungkin mata Zhou Xianyi melebar di kejauhan? Qin Yu dan Zhou Tong saling memaksa sekali dan untuk semua. Mereka tidak menggunakan blokade ruang karena mereka tahu kemampuan masing-masing untuk berteleportasi. Jangan buang waktu. Qin Yu melirik Raja para Dewa Sok dan mulutnya menyeringai. Tinju Qin Yu sekali lagi menghantam tinju Zhou Tong, dan ruang itu tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di belakang Zhou Tong, tiba-tiba ada seseorang. Qin Yu yang mengenakan jubah hijau. Melihat adegan ini, beberapa orang di kota penalti gelisah, Zhou Huo segera menyadari suara itu saudara kedua, hati-hati. Namun, sudah terlambat, Zhou Tong belum mendengar suara Zhou Huo, dan diserang oleh King Ba Qin Yu. Telapak tangannya menghantam kepala Zhou Huo, yang tidak siap. Baru saja menabrak kepala Zhou Tong benar-benar terbangun, dan seluruh orang menghilang.
Teleportasi Zhou Tong muncul di sebelah tubuh Zhou Xian. Hei Zhou Tongkou menyemprotkan darah hitam, seluruh tubuhnya menunjukkan warna gelap dan wajahnya ditutupi dengan lapisan gas hitam. Zhou Tong tidak bisa percaya untuk melihat dua bulu hitam dan jubah hijau. Pandangan terakhir adalah pada King Yu itu adalah serangan Han Meng yang unik dari Danau Bibo. Duduk di atas Raja Para Dewa. Danau Bibo, salah satu dari 8 tempat suci para dewa, darah 8 protos sangat ajaib, seperti gunung api barat, sangat bagus dalam energi atribut api. Kutub Timur Jinsan sangat mahir dalam energi logam. Danau Bibo Barat Daya ini lebih mahir dalam energi sifat-sifat air. Dinginnya angin adalah energi utama dari sifat-sifat air. Pada awalnya, manik-manik emas dapat membekukan jiwa, dan avatar Qin Yu terdiri dari 2 perairan emas, bola emas dan jantung teratai 9 daun, kekuatan serangan bahkan lebih kuat daripada bola emas. Serangan jiwa pada jiwa bahkan lebih menakjubkan. Zhou Tongzong mengambil trik ini, tentu saja ia terluka parah. Ada keheningan di seluruh medan perang. Qin Yu benar-benar mengalahkan Zhou Tong bukan Zhou Ran hanyalah dewa kelas 1, tetapi Zhou Tong sadar akan percepatan waktu. Dewa tertinggi, bahkan dapat berteleportasi, bahkan untuk mengalahkan dewa yang memiliki wawasan tentang hukum waktu. Bagaimana ini mungkin? Zhou Xianxin tidak takut. Pada saat ini, Zhou Xian merasa bahwa ini sangat tidak adil. Mengapa orang kecil di dunia fana ini sekarang dapat mengalahkan bahkan Raja Allah? Mengapa orang kecil asli tumbuh sampai pada titik di mana ia dapat membenci dirinya? Ayah Huang, Zhou Xian memandang Zhou Huo. Pada saat ini, Zhou Huo menatap Qin Yu, yang mengenakan jubah hijau, dan alisnya berkerut. Qin Yu, avatarmu, bukankah ini telah digunakan olehku untuk menggunakan perusakan ruang? Tiba-tiba Zhou Hu berkata. Dia dapat dengan jelas mengingat adegan yang terjadi di kuil Tritunggal Maha Kudus. Ruang hancur, aku ingin menghancurkan avatarku, dan itu benar sendiri. Qin Yu terkekeh, dan bentuk tubuh Qin Yu, dia pergi ke Jiangli. Ketika Zhou Huo mendengar kata-kata Qin Yu, dia tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Saudara Zhou Huo, apakah Anda masih ingin bertarung di atas kemudi Raja Dewa Surarofan? Di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Zhou Huan mengerutkan alis dan menatap Dewa Surarofan. Saudara Romawi, Anda telah melihat kekuatan Qin Yu, pasti penguasa tingkat raja. Dan 2 raja yang mengalahkan saya di kota penalti berturut-turut, apakah saya akan duduk dan mengabaikannya? Apalagi, Qin Yu ini sepertinya tidak terluka. Zhou Huo memandang Qin Yu. Bagi Tuan, selama jiwa tidak terluka, cedera umum bisa diabaikan. Haha, Zhou Huo, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Jubah hitam Qin Yu tiba-tiba tertawa keras, dan King Pao Qin Yu tiba-tiba menghilang sebagai kabut yang sama. Semua orang tidak bisa lagi melihat King Pao Qin Yu ini. Ada total 4 dewa di kota Lei, dan aku sudah mengalahkan 2 dewa sekarang. 2 dewa lainnya, jika kau ingin menantangku, kau selalu bisa. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Nada bicara Qin Yu mengandung rasa bangga. Qin Yu, kamu akan terlalu marah. Zhou Xian, yang telah marah di samping, berkata tiba-tiba dan marah. Ratu Iblis Darah, Yusan, melirik Zhou Xian, dan mendengus Zhou Huo. Saudara, ada sekelompok dewa berkumpul di sini, banyak dewa belum berbicara. Putra Anda telah menyela, tidak tahu. Zun rendah hati. Zhou Hu alis sedikit berkerut. Banyak dewa di lapangan tertawa dan melirik Zhou Xian. Pada saat ini, sekelompok orang di Laut Cina Timur, Zhou Xian dianggap sebagai yang terendah. Meskipun Qin Yu bukan Raja Dewa, kekuatannya telah diakui oleh semua orang. Zhou Huo juga merasa malu. Eksplisit, Zhou Hu memandang Zhou Xian mengerti arti ayahnya, hanya bisa melawan kemarahan dan berdiri di samping Zhou Huo, untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. 3 kekuatan pendakian di lapangan berkerumun bersama. Di antara 8 tempat suci yang besar, Kutub Timur Jinsan dan Kota Bawah Tanah hanya menonton drama. 5 tempat suci yang tersisa semuanya memandang kota Lei. Jiang Fanxiong, Jiang Li ini adalah putrimu, bagaimana menurutmu? Zhou Hu sekarang terlibat dalam Jiang Fan. Jiang Fan, yang diam sepanjang waktu, harus terbang ke sisi Zhou Huo. Segera, mereka melihat Qin Yu dan Jiang Li. Mata mereka berhenti sejenak di perut Jiang Li. Akhirnya, mereka menatap langsung ke arah Jiang Li dan berkata dengan lembut, Lai, kembali bersamaku.
Tidak, Jiang Li menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jiang Fan, apa yang kamu lakukan? Suara Qin Yuyun dengan kemarahan terdengar. Qin Yu selalu memiliki dendam terhadap Jiang Fan ini. Ketika merekrut Qin Yu meminta semuanya sempurna, tidak peduli aspek mana, dapat dianggap melakukan sangat ekstrim. Tapi bagaimana dengan yang terakhir? Fan Jiang ini masih memilih Zhou Xian. Juga dikatakan bahwa mahar Zhou Xian lebih baik dari miliknya. Qin Yu, apa yang telah Anda lakukan? Saya belum puas dengan Anda. Mata Jiang Fan menyala dengan dingin dan dia menatap dingin pada Qin Yu. Sekarang saya berbicara dengan putri saya. Anda harus memberi saya sedikit ketenangan di samping, ingat Jiang Li adalah putriku. Pada saat ini, momentum Jiang Fan meningkat. Wajah Jiang Li sangat rumit. Li, jangan khawatir, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Qin Yu berkata dengan lembut. Jiang Li sedikit mengangguk, dan ini sedikit tenang. Qin Yu berbalik untuk melihat Jiang Fan. Melihat Zhou Xian lagi, dia tiba-tiba tertawa. Zhou Xian, Jiang Fan. Konyol. Apa yang kamu tertawakan? Jiang Fan mengerutkan kening. Pada saat ini, Jiang Fan juga merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, karena kinerja Jiang Li jelas mendengarkan kata-kata Qin Yu, tetapi ia agak tahan terhadap ayahnya. Apa yang harus aku tertawakan? Qin Yu mengambil tangan kanan anak itu, tetapi tangan kirinya menunjuk ke arah Jiang Fan dan Zhou Xian. Kalian berdua, satu adalah ayah Lai, suami yang ingin menjadi anak. Ini, Qin Yu marah di lubuk hatinya. Lagi pula, menurut pengungkapan Jiang Fan, Li Er adalah istri Zhou Xian. Poin ini membuat Qin Yu marah. Jiang Fan, ketika saya memilih menantu, Anda memilih Zhou Xian. Saya ingin bertanya, apakah Anda berpikir tentang putri Anda ketika Anda memilih Zhou Xian? Qin Yu menatap langsung ke arah Fan Fan. Jiang Fanyi berkata bahwa dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Qin Yu memandang Zhou Xian lagi. Zhou Xian, kamu akan merekrut kerabat, kamu harus menjadi suami, tapi... Apakah hatimu benar-benar didirikan? Bisakah kamu berdiri untuk pertama kalinya dan melepaskan Hong Meng Lingbao kelas 1? Apakah kamu bersedia? Wajah Zhou Xian tiba-tiba tampak sulit untuk dilihat. Raja para dewa hadir, dan Zhou Xian belum menghela nafas di depan begitu banyak dewa. Hei, pernikahan seorang putri tidak mempertimbangkan pikiran putrinya sendiri, seorang istri hanya untuk menjadi dewa. Jiang Fan, kamu punya wajah di sini untuk menggerakkan tangan Zhou Xian, kamu masih menghadapi teriakan padaku terlebih lagi, Lear secara resmi menikah dengan saya. Dan saya sudah memiliki anak saya, dia adalah istri saya, orang saya. Apakah Anda mengerti? Tatapan Qin Yu menyapu wajah Jiang Fan dan Zhou Xian. Jiang Fan dan Zhou Xian semua cemas oleh Qin Yu, tetapi mereka marah tetapi tidak bisa berdebat. Berbohong, mereka gila. Kamu kembali dulu. Aku akan menemanimu nanti, kata Qin Yu lembut ke anak yang berlawanan. Jiang Li juga tahu bahwa dia ada di sini, dan hanya akan membuat Qin Yu tidak dapat berkonsentrasi. Kamu harus hati-hati. Qin Yu mengangguk dan pikirannya bergerak. Jiang Li menghilang ke udara. Jangan khawatir, aku di sini hari ini. Siapapun yang ingin datang dan bertarung bersamaku, bahkan jika rodanya berkelahi, aku akan dengan senang hati menemanimu. Tentu saja jika kamu benar-benar tidak bisa menandingi aku, jangan hadapi, datang ke grup dan serang, aku akan melakukan yang terbaik. Mengatasinya, Qin Yu, sebuah lengan, melihat kursi malas muncul di udara. Qin Yu begitu sukarela duduk di kursi dan menertawakan para dewa di sekitarnya. Meskipun sekelompok dewa di sekelilingnya melihat sekeliling, Qin Yu masih duduk dan menertawakan semua orang, tidak khawatir. Gangguan dan nyali semacam ini saja telah membuat banyak Shen Wang diam-diam mengagumi. Jiang Fan menghela nafas lega dan menahan amarah hatinya. Jiang Fan dan Zhou Huo yang bersebelahan saling memandang, dan mereka berdua merasa itu tidak baik. Sekarang Qin Yu sedang duduk, apa yang harus mereka lakukan? Saudara Zhou Huo, bagaimana Anda menangani Qin Yu ini? Sekarang Jiang Fan tahu suara itu. Kali ini ia dan Zhou Hu hanya bisa mengetahui suara itu, mereka tidak berani mengatakannya secara langsung. Hati Zhou Hu juga menyebalkan. Dia tidak berharap bahwa Qin Yu, yang semula direncanakan akan mudah dihancurkan, sangat rumit. Bahkan saudara laki-lakinya yang kedua, Zhou Tong, terluka parah oleh Qin Yu. Qin Yu ini, sangat sulit untuk dihadapi, kata Zhou Hu, sambil melihat ke udara, duduk di kursi, peduli tentang Qin Yu Raja.
Jiang Fan juga setuju tombak Qin Yu belum diambil. Sekarang, dengan mengandalkan avatar ia akan dapat mengalahkan Zhou Tong. Jika Anda mengambil senapan lagi. Bahkan jika Anda atau saya ingin sulit untuk mengalahkan Qin Yu. Jantung Zhou Huo berkedut. Jiang Fan mengatakan bahwa Zhou Hu tidak mau mengakuinya, tapi ini memang fakta. Qin Yu dapat mengalahkan Zhou Tong tanpa mengandalkan sisa senjata salju. Kekuatannya kuat, bisa Anda bayangkan. Jiang Fan, kamu mengatakan ini Qin Yu, dia sama sekali bukan Raja Dewa, mengapa kekuatannya begitu kuat? Hati Zhou Huo bosan. Kekuatan Qin Yu begitu kuat sehingga rencana Zhou Hu untuk menanganinya sama sekali tidak berguna. Pada saat ini, Zhou Huo juga tertangkap basah. Jiang Fan dan Zhou Huo tidak dapat mengambil keputusan, dan Kaisar Suci Antartika dan Kaisar Antartika Barat tidak akan meminta penderitaan mereka sendiri. Qin Yu melihat ekspresi Zhou Huo dan Jiang Fan, dan ada senyum di sudut mulutnya. Kaisar Suci, status Kaisar Suci tapi hormat, hari ini aku akan memaksamu. Tersembunyi di alam semesta baru begitu lama, dan kali ini untuk pertama kalinya, Qin Yu memutuskan untuk membuat penampilan yang kuat. Semuanya persis sama dengan rencana Qin Yu. Zhou Huo diremehkan oleh kekuatan mereka sendiri. Pada awalnya, mereka hanya mengirim dewa biasa. Setelah kehilangan 2 pertandingan berturut-turut, Zhou Huo sudah dirugikan. Zhou Huo, apa yang kamu pikirkan? Jika kamu tidak ingin menantangku, maka aku akan pergi. Kata Qin Yu langsung. Ratu Iblis Darah Pra memuji beberapa kali dan berkata visi asli saya sangat bagus, adik lelaki Qin Yu, ini benar-benar luar biasa. Lei Fangcheng telah terdiam untuk sementara waktu, yang membuat para dewa reruntuhan kota, dan Jiang Fan merasa hati penuh amarah. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Roda pertempuran. Atau itu kelompok yang lebih tak tahu malu untuk menyerang. Jiang Fan Xiong, jangan pedulikan itu. Bagaimanapun, partai yang melonjak tidak pernah menentang kita. Suara Zhou Huo berkata Qin Yu ini, yang meraih Jiang Li di kuil Kaisar Suci, dan menodai Jiang Li. Ini adalah kejahatan kematian. Jika Anda melakukan kejahatan kematian, kami masih menggunakannya untuk membuang waktu dengannya. Anda dapat menembak saya langsung dan bergabung dengannya untuk membunuhnya. Kelompok dan serang. Ini adalah keputusan Zhou Huo. Pada awalnya, Qin Yu hanya dewa tertinggi. Cara Zhou Hu untuk berurusan dengan Qin Yu juga memperhitungkan wajahnya. Namun, pada saat ini, Zhou Hu, yang merasakan ancaman kuat Qin Yu, tidak bisa merawat wajahnya. Sama seperti membunuh dewa kehidupan, bagaimana jika kelompok itu menyerangnya? Meskipun Jiang Fan merasa bahwa metode ini tidak cocok, apa yang bisa dia lakukan? Oke, Jiang Fan setuju. Zhou Huo sedikit mengangguk, lalu menatap Qin Yu, dan ada sedikit kekejaman di matanya. Dia berkata Qin Yu, Kaisar Suci Arktik secara terbuka merekrut kerabat, dan 13 dewa dan raja menghakimi bersama, apakah itu proses atau hasilnya, sangat adil. Setelah mendengarkan ini, wajah Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan cibiran. Adil, masih berani bilang adil. Zhou Huo tidak peduli dengan yang lain, tiba-tiba berkata kepada Qin Yu dengan satu jari dan kamu Qin Yu. Tetapi di kuil Raja Suci untuk meraih Jiang Li, dan ingin membunuhku Zhou Xian. Dan sekarang sudah ternoda Jiang Li sang putri membuatnya hamil, dosa sangat jahat, dan dosa tidak bersalah hari ini. Apakah sama dengan membunuh Raja Kehidupan? Suara polos itu terdengar dan memotong kata-kata Zhou Huo. Itu adalah Raja Dewa Sura, Rofan. Luo Fan melirik Zhou Huo, ketika 8 protos besar Anda benar-benar menentukan, saya bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan Zhuo Qiumei. Hari ini, saya di sini, apakah Anda ingin datang ke grup dan menyerangnya? Haha. Tawa Luo Fan terdengar. Tawa itu terus bergema di antara langit dan bumi, dan Zhou Huo hanya bisa berteriak, tetapi dia baru saja membanting dan mulai berhenti. Angin membeku, dan bahkan fluktuasi ruang tetap, dan segala sesuatu di ruang itu tetap. Apa yang terjadi? Qin Yu tiba-tiba terkejut. Qin Yu jelas merasa bahwa dia tidak bisa bergerak. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Itu bukan penjara ruang. Hati Qin Yu sangat positif. Hubungan dengan alam semesta baru masih ada di sana. Hati Qin Yu menghela napas lega, dan dia sangat yakin bahwa dia dapat kembali ke alam semesta baru dengan satu pikiran. Sepertinya orang lain tidak bisa bergerak, ada apa? Qin Yu menebak, tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Waktu masih
Ini masih waktu Qin Yu hati diam-diam. Namun, ruang kosmik baru Qin Yu tidak terpengaruh oleh keheningan waktu. Qin Yu merasakannya dengan hati-hati, dan sebagian dari pikirannya memahaminya sesaat waktu diam, aliran waktu di suatu zona benar-benar dihentikan, dan aliran waktu berhenti. Di bawahnya, fluktuasi ruang, del semua akan mengeras. Waktu masih, ternyata berarti ini. Kaisar Suci Kutub Utara Jiang Fan, Kaisar Barat Laut Zhou Huo, Kaisar Kutub Timur Huang Yu, Kaisar Suci Antartika. Semua tubuh Kaisar Suci adalah kilatan cahaya. Lampu berkedip ginger Vatikan dalam hitam, tubuh Zhou Huo berkedip guntur, permukaan tubuh Kaisar memancarkan cahaya keemasan. Beberapa Kaisar ditembak, aliran waktu seluruh ruang kembali lagi. Darah 8 protosis besar, sejalan dengan harta spiritual kotak kekuatannya sangat besar, bahkan waktunya dapat dipatahkan, Luo Fan menghela nafas dengan suara keras. 8 Kaisar besar di lapangan tampak sedih. Tapi ini adalah 8 Kaisar pada saat yang sama. Jika aku berurusan dengan salah satu dari kalian sendirian, aku akan mematahkan stil keheningan waktu, aku khawatir itu akan memakan waktu, Luo Fan berkata sambil tersenyum. 8 Kaisar Suci sangat jelas. Satu-satu, tidak ada yang menjadi lawan Luo Fan. Lagi pula, tidak mudah untuk mematahkan keheningan waktu secara khusus, membiarkan seorang Kaisar Suci menghadapi trik ini sendirian pasti akan memakan waktu, dan pada saat itu Luo Fan bisa mengambil nyawanya. Rovan, apa yang ingin kamu lakukan, mari kita bicara. Zhou Huo memandang Luo Fan. Luo Fan tiba-tiba menjadi dingin jika Anda ingin satu-satu, bunuh Qin Yu di depan, saya tidak bisa mengendalikannya, tetapi jika Anda ingin berada di bawah mata saya hari ini, Anda dapat menyerang Qin Yu. Anda dapat cobalah. Jiang Fan, Zhou Huo dan lainnya berubah. Kata-kata Luo Fan keluar, Jiang Fan, Zhou Huo dan yang lainnya sangat jelas, tidak mungkin untuk membunuh Qin Yu hari ini. Qin Yu, Luo Fan menoleh untuk melihat Qin Yu. Qin Yu juga berdiri dari kursi dan tersenyum pada Luo Fan Su Luo Sen Wang, terima kasih Tuhan Raja untuk bantuan. Bahkan jika mereka menyerang, saya tidak peduli. Qin Yu, kamu salah. Luo Fan dengan sungguh-sungguh berkata, 8 Kaisar Agung, meskipun mereka tidak terlalu baik, tetapi kota praja mereka Lingbao dengan darah khusus mereka, kekuatannya masih menakjubkan. Qin Yu sedikit mengangguk, tapi dia tidak terlalu peduli. Qin Yu, jangan terlalu besar, 8 foto kerajaan dari harta spiritual kota memiliki efek khusus, ruang beku. Setelah ruang di sekitar Anda beku, fluktuasi ruang akan berhenti, Anda tidak akan dapat berteleportasi. Anda dapat memikirkan hasil dari ketidakmampuan untuk berteleportasi. Ini juga alasan mengapa Raja Kehidupan tidak dapat melarikan diri. Luo Fan dengan ramah mengingatkan. Ruang beku. Qin Yu tiba-tiba memikirkan kemampuan Dewa Pusat, dewa yang lebih rendah dapat terbang, Dewa Pusat dapat memiliki ruang. Di bidang ruang, kekuatan ruang dapat digunakan untuk memaksa pihak lain menindas. Penggunaan ruang untuk menindas juga dikenal sebagai ruang pemblokiran. Memblokir ruang dan ruang pembekuan itu adalah dua konsep. Membekukan ruang, yaitu membiarkan ruang itu sendiri mengendap, ruang di tempat ini tidak lagi berfluktuasi, dan ruang di satu tempat tidak berfluktuasi, sehingga tidak akan terkait dengan ruang di tempat lain. Membekukan ruang, tidak bisa diteleportasi, ternyata Qin Yu merasa canggung. Teleportasi melalui ruang, bahkan ruang dibekukan, bagaimana cara berteleportasi? Tapi hati Qin Yu tidak peduli. Apa yang kau beku hanyalah kekuatan ruang para dewa yang terus berfluktuasi, dan kekuatan ruang di alam semesta baruku, bagaimana kau membeku? Qin Yu sangat percaya diri di dalam hatinya. Saya adalah penguasa alam semesta baru, dapatkah orang lain membekukan kekuatan ruang mereka sendiri? Qin Yu, jika kamu mau, kamu bisa bergabung denganku untuk memperbaiki Lohai. Selama kamu bergabung denganku untuk memperbaiki Lohai, aku jamin. Tidak ada yang berani berurusan denganmu. Tiba-tiba Raja Dewa Shuro, Rovan, berkata. Jiang Fan, Zhou Huo dan orang-orang lainnya terkejut. Jika Qin Yu ini benar-benar bergabung dengan Laut Sura, maka itu akan merepotkan. Zhou Huoxin sedikit cemas, kengerian Luo Fan, telah diuji dengan darah Raja Tuhan, tidak ada yang meragukan. Hati Qin Yu bergerak pada saat ini. Bergabung dengan Laut Sura. Qin Yu mengakui bahwa ini memang proposal yang sangat menggoda. Hanya saja hati Qin Yu dalam, dan dia masih ingin mengandalkan dirinya sendiri.
Raja Sura, aku akan mempertimbangkan lamaranmu, kata Qin Yu sambil tersenyum. Luo Fan kecewa di dalam hatinya, tetapi masih tersenyum dan mengangguk. Mata Qin Yu menyapu beberapa dewa di kota Lei, dan dia melirik Jiang Fan, mengabaikan keberadaan Zhou Xian. Qin Yu tersenyum dan berkata, karena kamu menghancurkan kota, aku tidak berani bertarung satu lawan satu denganku. Aku Qin Yu terlalu malas untuk memperhatikan kamu di sini. Sayang, kata Qin Yu dingin. Raja Sura, Ratu Iblis Darah, kalian semua pergi. Qin Yu tersenyum pada tiga raja yang berpengaruh, dan seluruh orang menghilang di udara. Zhou Huo dan Jiang Fan harus mengatakan sesuatu, tetapi Qin Yu telah menghilang. Mereka tidak bisa bicara banyak. Rai kota yang baik, kali ini yang jelek keluar. Ratu Iblis Berdarah seperti lonceng perak tertawa, tetapi juga sebuah teleport menghilang. Saudara Zhou Huo, Jiang Fan Xiong, kalian semua pergi. Luo Fan juga seorang pemanah, tetapi juga menghilang seketika. Keenam dewa mata pendakian menghilang, dan hanya selusin raja dari 8 kaisar besar yang tersisa. Para dewa ini juga memiliki senyum di wajah mereka. Akhirnya, raja-raja para dewa mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan meninggalkan satu persatu. Kali ini, raja-raja para dewa lainnya tidak terluka, hanya kota petir, keempat dewa itu terluka parah dua. Seiring waktu berlalu, Qin Yu muncul di Laut Timur Laut Divin, dan berita pertempuran antara dua Raja Lei Gongcheng dengan cepat menyebar ke seluruh alam ilahi. Orang-orang di Lei Cheng sangat marah. Mereka juga menduga bahwa berita itu diperkirakan telah disampaikan oleh orang-orang di pihak yang berpengaruh. Sejak penyebaran berita, banyak orang di seluruh dunia telah berbicara tentang Qin Yu, dan bahkan banyak penguasa para dewa, mereka telah memuja Qin Yu. Penguasa taktik, pemurnian para dewa, juga merupakan kerajaan tertinggi para dewa, kehilangan dua raja. Semua ini membuat Qin Yu penuh dengan aura misterius. Secara khusus, para dewa tertinggi mengalahkan Raja Allah, yang di masa lalu benar-benar tidak terbayangkan. Dari kelahiran para dewa, ada kalimat. Dewa surga hanya semut di depan Raja Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa mengalahkan Raja Tuhan, bahkan jika Tuhan tidak ada gunanya lagi. Kalimat ini bahkan dianggap sebagai aturan, tetapi sekarang Qin Yu melanggar aturan ini. Waktu berlalu, dan butuh ratusan tahun untuk berlalu. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, seluruh wilayah para dewa telah tenang. Sering ada banyak rumor, dan Qin Yu muncul di kota salju untuk sementara waktu, dan beberapa orang kemudian mengatakan bahwa Qin Yu muncul di kota Lei. Singkatnya, Qin Yu menjadi orang yang paling menarik perhatian di ranah para dewa. Banyak anak muda di ranah para dewa mengagumi Qin Yu, tetapi mereka sangat menghina Zhou Xian dan yang lainnya. Sebuah restoran di Chicheng. Di lantai 2 restoran, ada lebih dari selusin orang berserakan. Pada saat ini, langkah kaki datang dari tangga, dan hanya 3 orang muda yang masuk dan masuk. Bos, anggur enak dan makanan enak datang dengan cepat. Salah satu pria muda dengan pakaian emas berkata dengan keras, banyak orang di restoran tidak bisa tidak melihat pemuda Jinyi, tetapi pemuda Jinyi menyapu semua orang dan tidak peduli. Biaya, duduk, kata Qin Yu keras. Ini adalah pertama kalinya sejak Perang Dunia Pertama di Laut Cina Timur bahwa Qin Yu telah kembali ke dunia untuk pertama kalinya. Kali ini, Qin Yu kembali dengan Hou Fei dan Black Feather. Kakak, jangan khawatir, keledai itu pasti baik-baik saja, bisik bulu hitam. Qin Yu juga meremas senyum. Faktanya, kedatangan Qin Yu ke dunia para dewa adalah gangguan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Qin Yu dan Avatar akhirnya menyadari hukum ruang angkasa yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei. Namun, Zuo Qiumei beralih ke Qin Yu, tetapi hanya setengah dari hukum antariksa. Masih ada setengah dari hukum ruang di Lier. Sekitar selusin tahun setelah Qin Yu sepenuhnya memahami setengahnya, satu kali, setelah jiwa Lier dan Qin Yu mengalami perbaikan ganda, 2 tetes air mata kehidupan dan jiwa, dalam tubuh anak mulai bergabung. Penggabungan ini yang membuat Qin Yu khawatir. Karena Jiang Li benar-benar memasuki keadaan yang sangat istimewa, Qin Yu tidak berani repot, hanya bisa menunggu di samping. Kelas 1, sudah berlalu selama 100 tahun, Qin Yu dan hati lainnya, jadi Qin Yu datang ke Hou Fei dan Black Feather. Saya mendengar bahwa orang dewasa Qin Yu muncul di kota Yuqi. Tiba-tiba, sebuah kalimat di restoran membuat 3 saudara laki-laki Qin Yu melirik. Qin Yu 3 orang sekaligus sebagai asal suara.
Saya melihat seorang lelaki berjubah kuning berkata dengan sedikit kegembiraan baru kemarin, saudara laki-laki saya masih berada di Gunung Mini di daerah Yuchi, melihat seorang jubah hitam muda. Kakak saya dulu adalah Black Dragon Pool, saya telah melihatnya sendiri. Saya tidak pernah salah dengan Qin Yu. Tampaknya orang dewasa Qin Yu masih memiliki perasaan untuk Gunung Mini. Tiga saudara Qin Yu, Hou Fei dan He Yu saling memandang, tetapi mereka tertegun. Mini Mountain sepertinya aku berada di ranah para dewa hari ini. Qin Yu menangis dan tertawa. Disebut apa ini 10 tahun yang lalu, Tuan Paman saya tahu kata pria berjubah hitam lainnya. Tahu, sudah berapa kali kamu memberitahuku bahwa Tuan Pamanmu adalah dewa yang lebih rendah benar, lelaki berjubah kuning itu tersenyum. Pria berjubah hitam itu mengangguk dan berkata, Tuan Paman saya, tetapi dewa pengawal di kota Lei, ia pernah melihat pemuda berjubah hitam muncul di kota Lei Gong, dan memasuki rumah Zhou Xian. Zhou Xian setelah pemuda jubah memasuki rumah Zhou Xian, apa yang terjadi selanjutnya? Mendengarkan percakapan itu, Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Di dunia para dewa, ada banyak cerita tentang Qin Yu, dan ada hidung dan mata kisah-kisah itu, Qin Yu, terdengar dan bertanya-tanya apakah mereka pergi ke tempat ketika mereka sedang berjalan sambil tidur. Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Hou Fei berdiri melawan Qin Yu. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri datang dan makan lebih cepat. Laut Cina Timur telah ada di masa lalu selama ratusan tahun. Tidak mungkin bagi para dewa untuk mencari para dewa setiap saat. Qin Yu juga bersandar di ranah para dewa. Jika ada dewa untuk menemukannya, Qin Yu akan langsung tahu. Setelah meninggalkan restoran, tiga saudara lelaki Qin Yu berjalan di kota Yuchi. Sepanjang jalan, Qin Yu telah mendengar beberapa cerita tentang dirinya sendiri. Cahaya siang menghilang dan malam yang gelap jatuh. Biaya Fi, Xiao Hei, ayo kembali, kata Qin Yu, dan kemudian ketiga bersaudara itu segera berteleportasi menjauh dari para dewa dan kembali ke bintang ungu alam semesta yang baru. Suansing ungu, tapi itu di malam hari. Cahaya matahari terbenam menghancurkan bumi, dan seluruh bumi menjadi merah. Ketiga bersaudara Qin Yu berjalan voli dan berjalan menuju Suanfu ungu di kejauhan. Tiba-tiba Qin Yu merasakan perubahan yang terjadi dalam retret Jiangli. Ayo, setelah berbicara Qin Yu menghilang secara langsung. Apa yang terjadi pada kakak tertuanya Hou Fei dan He Yu saling berhadapan, dan kemudian mereka berdua bergegas menuju Zisuanfu. Di rumah ungu misterius, di luar loteng yang tenang, Qin Yu muncul dari udara tipis. Pada saat ini, loteng memiliki cahaya kehijauan, dan kekuatan kehidupan licik terpancar dari lampu hijau. Qin Yu berdiri di luar, tetapi dia takut untuk melangkah ke pavilion. Terima kasih Kak.